Kembali lagi di RRI Pro 2. Sorry teman-teman, kita bukan acara horor-horor yang sok keren seperti itu ya. Apa adanya tapi norak. Iya. Gitu. Teman-teman, ketemu lagi, kita sudah ada di episode terbaru dari Semedi seputar misteri di mana-mana. Nah, teman-teman, ini kita sekarang spesial sekali karena kenapa? Anda tidak bilang ini tempatnya tadi. Loh, kenapa emang? Ini tempat bekas rumah sakit kan? Iya. Oh, Anda tuh Saya- sebagai dukun harusnya tahu masa depan dong. Iya, tapi aduh, saya itu di rumah sakit yang masih aktif aja males. Apalagi di bekas rumah sakit yang udah nggak kepake. Kamu bekas apa di rumah sakit yang aktif males bayarnya? Karena mahal. Karena nggak punya BPJS. Kenapa kok males? Rumah sakit itu banyak menyimpan harapan orang-orang untuk hidup sama orang-orang untuk sembuh. Ya, Permasalahannya tidak semua sembuh, tidak semua hidup. ya. Itu dia, dan itu jumlahnya banyak. Oh. Lah mereka sebelum mati udah di-save dulu belum? Biar bisa nge-load lagi. Di-save makanya Masalahnya sering-sering itu bukan nge-save. PS. Oh, iya. Emang banyak? Banyak, Pak. Ini banyak. Apalagi ini rumah sakit walaupun khusus untuk pengobatan tertentu kayaknya, tapi jadi rujukan macam-macam. Oh. Gitu. Nah, ini teman-teman, seperti yang udah ada di thumbnail juga, bahwa sekarang ini kita spesial sekali karena kita ada di rumah sakit Lakes Praya. Ini di lokasi di Cipanas. Ini sebagai informasinya, kalau teman-teman googling, ini katanya adalah rumah sakit TBC pertama di Indonesia yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Enggak dengar tadi itu Apa? suara orang nangis tuh. Mana? Nggak ada. Emang ada? Dia denger nggak? Enggak. Orang nangis. Sayup-sayup tadi di sebelah sana sih. Ada kayak suara ini, kayak kru gitu. Oh. Bukan orang nangis itu. Lagian gak ada yang nangis. Kalaupun nangis arwah bukan orang. Iya. Dan iya, katanya iya, di sini jadi teman-teman itu sudah terbengkalai kurang lebih dari tahun 80-an deh kalau nggak salah. Iya, apa kalau nggak salah gitu. Iya. Jadi dan nanti kita coba olah TKP ke dalam, teman-teman, kita lihat apakah masih ada bangunan-bangunan yang bisa kita masuki. Iya. Dan tentu saja kita akan menyajikan interaksi-interaksi kalau ada. Mudah-mudahan. Karena kita tidak seperti akun-akun TikTok yang katanya, ada kuntilanak merah langsung wujudnya ada, itu bohong. Tidak mungkin ada yang sejelas itu ya. Kalau ada sejelas itu bisa dilihat, dukun-dukun tidak laku. Bukan begitu, Pak? Iya. Ya kan? Yang laku itu adalah kameramennya. Nah, itu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Kita akan mengolah TKP-kan rumah sakit ini. Iya. Apakah ada cerita menarik di sini? Kita tidak tahu. Ya. Kita lihat aja langsung. Let's go. Yuk.
Teman-teman, kita udah ada di spot pertama. Ini saya sih merinding ya. Ini kalau teman-teman lihat tadi footage-nya, jadi kan kita masuk ada 2 ruangan. Iya. Ini ruangan yang pertama yang kita berdiri, dan di sebelah ada ruangan lagi. Itu kita pas masuk auranya beda ya Pak ya? Beda. Di sini jujur agak panas, di sana dingin, begitu masuk seng gitu dingin. Iya. Itu perbedaan karena di ruangan yang kita tempati sekarang ini penuh. Gitu. Jadi dari awal kita masuk itu penghuni yang ada di sini itu udah kayak mau ngerubutin kita. Ini kalau seandainya saya nggak pasang pagar sekitar mungkin setengah meter gitu, mereka udah pada masuk semua ini. Jadi kayak nempelin kita. Topot lu goblok. Anda ini udah tahu saya latah, malah Mana saya pas serem-seremnya lagi. kasihan itu arwah-arwah kaget. Mereka kaget nggak sih? Ada yang ya. Ya, ada yang bilang goblok. Kayak kamu juga. Ada yang latah. Ada yang latah. Ini dulu ruangan apa Pak? Kalau bisa dilihat di secara retrokognisi, dulu ini Jujur ini sih kayaknya sih bangsal sih. Dan ada yang pernah meninggal di sini. Tapi kayaknya ya namanya rumah sakit pasti banyak ada aja. iya, ini kan belum saya dari tadi gerak-gerak. Karena ini tanda mereka udah dari tadi berusaha ada yang mau komunikasi gitu loh. Bisa mau komunikasi ya, karena ini goyang ke kanan saya kan udah persilahkan juga. Kalau mau komunikasi silahkan lewat pendulum ini. Kalau misalnya memang mau komunikasi gerakkan ke kanan, kalau misalnya tidak gorangkan ke kiri gitu. Gorangan, goyang dan gerakan jadi gorangan. Goyangkan ke kanan. Tapi ini ternyata dari tadi goyang ke kanan jadi Banyak yang pengen banyak berinteraksi. yang pengen berinteraksi. Ada yang bisa kita ajak interaksi nggak? Ini dari tadi ada yang satu protes ini. Kenapa? Dia nggak terima dia meninggal. Kayak bapak-bapak sih, bapak-bapak sekitar umur 40-an gitu. Jadi kalau dari gambaran dia pakai baju putih, badannya kurus kering. Kurus kering, terus ini juga rahangnya itu kelihatan kayak menonjol gitu. Mukanya, matanya cekung terus agak hitam kayak gitu. Dari tadi cuma dengar suara batuk aja sih. Enggak tahu ini apa rumah sakit apa sih kok TBC dulu ini bekas rumah sakit TBC. pantesan banyak suara orang batuk gitu loh, kedengaran gitu. Nah, ini salah satu yang tadi coba untuk komunikasi ini dia nggak terima dia meninggal. Dia ngerasa kalau saya cepat diobati, saya masih hidup. Sosoknya di mana? Sosoknya itu ada di sini. Ini Bisa diajak ngobrol. kita coba ya. Ini sekitar tahun berapa? 90-an? Kalau misalnya bukan, goyangkan ke kiri. Kalau misalnya iya, goyangkan ke kanan. Bukan. Oh, bukan 90-an. Oke. 90-an kayak udah nggak aktif Pak ini. Oke. 80-an? Oke, 80-an. Oke, 80-an. Oh iya, oke. Saya sebutin namanya nggak apa-apa ya? Setuju, saya sebutin namanya. Said, ya, namanya Said. Oke Pak Said. Kenapa? Dokternya terlambat menangani. Iya. Lalu kenapa? Pasiennya terlalu banyak. Pasien di sini katanya terlalu banyak. Ya mungkin karena rumah sakit satu-satunya ya di sini. Pak, lokasi apa maksudnya Bapak tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Di bawah katanya. Oh, sekitaran sini, nggak jauh ya berarti. Enggak jauh. Dia cuma bilang di bawah ya. Mungkin masih di daerah Bogor yang di bawah atau Iya, atau mungkin daerah sana ya, Cianjur kali ya. Iya. Oke. Oh iya, Cianjur. Makanya digoyangkan ke kanan ini. Oh iya. Oke. Lalu kenapa Pak yang terjadi sama Bapak? Nggak pernah ditengokin? Dia pernah ditengokin perawatnya atau dokternya? Oh, perawat dan dokternya karena pasiennya banyak. Kayaknya sih fasilitasnya terbatas. Sabar. Ini dia nggak terima dia kalau meninggal. Kalau udah meninggal gimana? Iya Pak. Nggak bisa gitu. Memang sudah waktunya, sudah jalan Tuhan gitu loh Pak. Aduh, dia nggak mau terima ini susah ini.
Kalau nggak mau terima nggak apa-apa, goyang apa, lakukan aja yang dimau, apa goyangin atau mungkin beri suara, kasih suara, atau mungkin mau colek kameramen kita atau mau unjuk rasa silakan aja. Sini nggak ada siapa-siapa selain kita. Mau unjuk rasa piye? Ya Memang pokoknya dia buruk apa? mungkin dia mau meluapkan perasaan, nggak apa-apa, ini harus dikeluarkan, diluapkan perasaannya ini. Kalau nggak terima nggak apa-apa, mau gimana lagi. Iya Pak, memang sudah jalan Tuhan seperti itu. Saya nangis ini. Bahwa kita semua pada akhirnya ya Udah nggak apa-apa. Songkok di sini nangis. Jadi ikut nangis ya. kalau kamu ikut nangis, aku ikut nangis di sini. Jadi kayak podcast bestie ya. Kita jadi podcast cewek bestie yang kuat bestie. aku njok kudu piye ngono lho. Kowe ngomong karo Pak. Kamu bisa gak bisa lihat, aku bisa lihat lho. Kamu bilang ke Bapak ya, yang kuat bestie. Enggak bisa diajak bercanda ini. Oh ya. Pak, dia bisa dengar aku nggak? Lewat aku aja nggak apa-apa. Bahwa memang ya pada akhirnya semua dari kita tuh pasti akan meninggal. Yang berbeda cuma cara dan waktunya. Harusnya nggak seperti ini. Ya, memang kita sebagai manusia ya cuma bisa bertanya. Tapi kalau memang itu udah wewenangnya Tuhan ya kita bisa apa? Nah ini harus diingetin ini. Bapak gaya hidupnya gimana Pak? Saya tahu Bapak ngerokok loh. Bapak ngerokok 1 hari. Tanya rokoknya apa Pak? Yang pasti bukan rokok filter. Oh, kretek. Lintingan ini. Oh, tingwe. Udah ngerokok, ngopi. Ya kan semua mayoritas lelaki di Indonesia seperti itu bos. itu Bapak sudah tahu paru-parunya luka tapi masih ngerokok. Ya, dia mengaku ini goyangnya kencang banget nih, ini emosinya jadinya meluap ini. Nggak apa-apa Pak, luapin aja emosinya. Kalau mau bikin suara atau Siapa kalau tahu mau, setelah berinteraksi dengan kita jadi lebih lega ya. iya itu nggak apa-apa, luapin aja. Dokternya namanya dokter siapa? Dokternya namanya dokter Paulus. Oke, dokter Paulus nggak pernah nengokin. Ya pasiennya banyak Pak. Nggak bisa Bapak menyalahkan ya. Pak Paulus nggak bisa, Pak Dokter Paulus nggak bisa. Cara Tuhan lah itu Pak, udah waktunya. Sudah lebih tenang belum? Kesalahan nggak semuanya di dokter, Bapak juga ada peran kesalahan, jadi nggak ada yang bisa saling salah-salahan di sini. Pasti dari tadi mau sendawa. Iya. Tabrakan energi, interaksi energi. Oh. Nah kan. Bukan kemasukan gitu. Iya itu interaksi energi. Jadi kalau misalnya memang ada interaksi energi, tubuh kita pasti jadi bereaksi. Yang saya berasa banget adalah kemeng nih Pak. Karena kita dari tadi Joko. Bapak, saya persilahkan Bapak. Kalau misalnya masih ingin di sini silahkan, saya nggak akan memaksa. Tapi kalau misalnya Bapak mau menyadari semuanya, Bapak bisa ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih indah dari sini. Saya serahkan ke Bapak, ya. Saya tinggalkan Bapak, terserah Bapak. Saya nggak akan memaksa, tapi saya akan coba. Setelah ini doakan Bapak. Mudah-mudahan jadi lebih tenang. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Lebih akan penting. Wah, nah ini interaksi pertama aja udah ceritanya lumayan ini ya. Iya. Tapi ya gimana ya Pak? Iya, ya memang. Maksudnya ya teman-teman mungkin kebayang ya, maksudnya seorang yang dulu sakit berharap datang ke rumah sakit ditolong, tapi karena memang ya keadaan jadi tidak sempat tertolong atau tidak tertangani dengan baik sampai akhirnya meninggal. Dan ya kebayang sedihnya sih. Tapi ya jalan Tuhan, balik lagi. Rata-rata di rumah sakit itu begitu. Makanya kebanyakan di rumah sakit buat teman-teman bisa ngelihat pun itu akan sangat mengganggu, karena banyak sekali yang masih ingin hidup tapi mereka harus kehilangan nyawanya.
Itu yang membuat kadang-kadang rumah sakit tuh di mana-mana penuh. Ya, semoga Bapak tadi lebih bisa menerima keadaan, lebih Sudah hilang lapang. kok tadi, makanya tadi saya ngalihin pandang ke tempat lain. Dia udah nggak di situ lagi. Oh, Udah iya. hilang. Cari rokok kali. Enggak ya. Yang mana tahu sebat sih lah mumet dasku loh. Sebatan dulu saya pusing kali. Siapa tahu habis itu dia bisa jadi campaign iklan untuk Di dunia sana. di dunia sana untuk anti merokok ya. Tapi selain itu di sini ada apa lagi? Ini kalau bisa dilihat ya teman-teman, ini di belakang kita kayak kamar mandi. Jadi mungkin bayangannya adalah dulu ini tempat kasur-kasur gitu, Iya, ranjang-ranjang. ranjang-ranjang. Yang mana ini bangsal ramean berarti ya, bukan Iya. bukan VIP lah, bukan satu orang atau dua orang, tapi ramean. Terus di sini bagian kamar mandinya Kamar gitu. mandi gitu, dan kayaknya ruangan di situ kayak mungkin ruangan suster atau ruangan dokter, tapi kita nggak bisa masuki sih kayaknya di situ. Atau ke belakang kali ya, keluar. Iya, ada ke belakang mungkin ya. Oke, kita coba lanjut ke spot selanjutnya ya, teman-teman. Siapa tahu kita bisa menemukan cerita-cerita yang juga menarik untuk kita dengarkan. Let's go. Ya. Iya. Serasa burung kakak tua, Pak. Ada hingga Saya hingga di jendela Anda yang sudah tua. Aku tadi pas ini barusan pas kita mau mulai take ini, pas mau mulai set gini, semeriwing bawa bunga. Memang. Nggak tahu emang perasaanku aja kali ya. Ya, sampai sekarang masih bawa bunga kok. Ini Dia nyium nggak? Bawa bunga nggak? Semeriwing. Enggak. Oh, pakai masker pakai dia. masker. Aku kencang ini bawa bunga ini. Iya nih. Sumpah dia. Padahal Coba buka deh. ini anu sih, nggak mungkin bawa bunga ini tuh reot, dan dari tadi tuh agak cemas karena ngelihat bentuk bangunannya kayak yang mau runtuh gitu kan. Bisa mungkin di sud atap-atapnya ini. Ini udah kayak bener-bener kayak mau runtuh, dan harusnya di sini tuh bau kayu lapuk yang Iya. mendominasi. Tapi ini Ini malah apa kayak ya? bau wangi. Wangi bunga bukan mawar sih, ini kayak bunga-bunga tabur
Bunga tabur di kuburan gitu loh. Wanginya, iya nggak sih? Iya, karena di sini pernah ada kejadian sesuatu di sini. Orang dikubur. Kan lah, kata orang dikubur ya kelihatan bentuknya di sini. Ini kita sudah berada di spot kedua teman-teman. Kurang lebih sih bentuknya sih sama, cuman ini sama persis ya, ada connecting door juga. Mungkin sejenis ya kelasnya sama yang di sebelumnya gitu. Bangsal ini dulu buat kalau yang sana kan kayaknya bangsalnya itu modelnya dipisah, Mas. Ada bangsal yang memang khusus untuk yang penyakitnya masih parah-parahnya. Ada bangsal yang mungkin penyakitnya nggak terlalu parah, udah mendingan, dan ada yang memang baru suspek atau memang sudah ada yang sembuh kayak gitu. Nah ini itu kayak bangsal yang untuk nerima selain penyakit utama atau penyakit TBC. Jadi kayak umum gitu. Jadi kayak umum gitu. Apa ini poliklinik umumnya? Iya. Copot. Ada yang jatuh enggak? Nah, pasti ada sesuatu kalau udah jatuh. Cold spot. Titik dingin. Lihatin dulu. Ya. Seperti ini ya. Cold spot. Jadi di sini tulisannya semakin lama dibiarkan akan semakin lama terbengkalai. Tak hanya sebuah tempat yang disebut rumah, namun juga hati. Waduh. Sesuatu yang ditinggalkan lama akan terisi hal lain yang berlawanan. Kok bisa pas ya? Iya. Kartunya bisa tentang tempat terbengkalai ya? Jadi memang di sini sudah lama terbengkalai, tapi kemudian jadinya tadi saya sempat lihat sosok perempuan, tapi saya mau coba kejar ini. Tadi nggak ini. Wujudnya perempuan normal apa? Maksudnya dulu pasien kah apa? Ini sih kayaknya bukan pasien. Karena kok kayak pakai kebaya gitu. Ya, emang pasien nggak boleh pakai kebaya apa? Iya, nggak umum juga. Susah gitu infusnya ya. Maksudnya pakai kebaya, ngapain juga pakai kebaya, dan tampilannya kayak bukan tampilan pada zamannya gitu loh, Pak. Oh, lebih lampau. Iya, lebih lama lewat, kayak gitu, lebih lewat, dan sepertinya dia jadi setelah ini nggak dipakai gitu, dia jadi kayak yang penunggu spot ini gitu, menunggu spot, dan dia yang kayaknya menimbulkan bau wangi gitu. Mana Mbak? Ini makanya dari tadi saya coba apa? Mbak, coba saya yang bisa komunikasi di sini sama nyolek. Hai, kata Mbaknya bukan? Dia mau coba nipu saya. Nah kan, ada bunyi cicak, bener dia konfirmasi. Ya kan memang lumrahnya Pak. Iya, tapi bunyi hewan di malam hari itu kode biasanya. Bahwa ada hewan. Bahwa apa yang menjadi pikiran kita itu benar. Gitu. Contohnya? Bahwa di sini penghuninya cewek, tadi. Perempuan, dan dia tidak ingin terlihat sama saya. Kita nggak maksud jahat di sini. Iya Mbak, nggak apa-apa. Kita nggak mengganggu juga. Mohon maaf kalau misalnya, bau kembangnya hilang loh. Udah lumayan lama sih tadi bau kembangnya udah hilang sih. Iya. Dan ini ganti bau ya kayak ada yang jalan, saudara-saudara. Apa iki loh sikilku? Enggak, tadi srek. Ngomong nggak dengar? Enggak dengar. Dia dengar nggak? Enggak dengar. Dari sebelah sana. Oke. Nggak apa-apa kalau misalnya mau bikin suara juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya Mbak mau komunikasi lewat pendulum ini boleh. Tapi saya nggak bisa nangkap bentuknya Anda. Karena Anda memang sengaja nggak pengen kelihatan sama saya. Anda tahu saya bisa lihat Anda. Malu kali. Malu ya Mbak? Kan malu. Masa nggak dengar orang jalan sih? Nggak denger bos. Aku tuh dengar orang jalan dari tadi. Oke. Mau nggak interaksi? Tanyain dulu. Kalau mau komunikasi silahkan loh. Bisikin aja namanya di telinga saya siapa. Kalau enggak saya sebut mawar. Kenapa jadi konotasinya korban, bos? Bukan. Kan ada siapa Lydia, kayak apa Lani, kayak Santi. Kenapa harus mawar? Oh, itu ya namanya ya.
ada yang ngasih tahu saya namanya, tapi bukan mbaknya itu. Oh, Gitu. Kasih ya, udah ngasih tahu saya ya. wah cepu itu. Mbak Asih, saya tahu Anda di sini. Nama Anda Asih ya. Mbak Asih udah lama di sini. Sebelum tempat ini berdiri. Oh Iya. motornya kenceng banget bos. Oke. Setelah rumah sakit ini nggak terpakai, ini jadi tempat Anda bersama dengan orang-orang yang terjebak di sini ya. Hmm. Jadi Anda yang dedengkotnya di sini. Ketua ormas. Iya, dia ketuanya di sini. Tapi dia memang modelnya, Anda tahu kenapa dia nggak mau ngelihat saya, dia marah ini. Oh kenapa? Karena tadi kita coba ngobrol sama si Said yang di sana itu. Dia yang kayaknya kalau saya lihat modelnya itu gini. Ini ada beberapa orang yang bentuknya arwah gitu. Dan ketika ini masih berada di sini, ini jadi temennya dia. Oh. Dia nggak sendirian. Oh iya. Ini jadi rame, dia seneng gitu. Dan kemudian ketika ini nggak terpakai, itu jadi tempat dia dan para arwah-arwah di sini untuk kemudian jadi kayak semacam berkelompok, berkomunal gitu. Dan kalau ada yang kita ajak ngobrol kemudian jadi kayak seperti siap untuk pindah dimensi, pindah alam, dia nggak suka. Karena jadi sepi. Karena takutnya nanti lama-lama jadi sepi, dia nggak punya temen. Takut ada setan. Ya dia sendiri. dia kan setan. Mungkin dia kesepian takut ya. Iya, dia takut kesepian. Jadi ini makhluk halus yang takut kesepian. Takut gitu. tempat serem. Gimana sih? Jadinya sendirian. Bukannya mereka itu malah takut tempat rame. Gimana malah jadi tempat ramai. Tapi mereka memang butuh untuk berkelompok juga. Ngobrol-ngobrol. Butuh untuk ngobrol-ngobrol juga gitu. Butuh. Tapi maksudnya bukan dimanfaatkan untuk hal-hal jelek kan? Enggak. Memang dia pengen aja ya Buat temen lah. buat temen, buat berkelompok. Walaupun saya tahu juga ada yang memang sengaja bisa disuruh-suruh juga. Ya, sengaja disuruh-suruh juga. Gitu. Kenapa? Ada yang bisikin, Mas pergi aja dari sini. Kenapa? Ya itu dia nggak suka. Oh. Pergi aja dari sini. Nggak, saya mau lihat-lihat kok di sini. Kita nggak Saya nggak ganggu kok. Kalau misalnya memang ada yang mau pindah dari sini ya bukan salah kita. Tadi saya ngobrol sama Pak Said, itu saya nggak pengaruhi loh. Saya ngomong tadi, kalau mau misalnya masih mau di sini terserah. Kalau misalnya memang mau pindah ya itu terserah juga. Bukan saya mau mempengaruhi. Dia tadi cerita sendiri kok sama saya. Gak bisa ngomong. Nek perempuan udah ngambek itu susah ya. Itu. Perempuan udah ngambek. Nanti kita gofoodin lah. Apa kayak gitu. Tahu tadi dia ngomong apa terakhir? Terserah. Wah. Tapi tenang kok Mbak, beneran kita bukan tipe yang suka ngambil-ngambil kok. Kita sorry ya, kita juga laki-laki bukan kayak gitu. Emang kita cowok apaan? udah mulai aneh ini. Mungkin kita coba cari spot selanjutnya ya. Let's go.
bagus ada ini sih. Oh, ini batasnya kayaknya nih. Batas. Teman-teman, kita sekarang udah di spot selanjutnya. Ini sepertinya kalau dilihat dari bentuk ruangannya ini sih seperti ruang registrasi. Tapi kayaknya enggak deh. Administrasi. Kalau administrasi harusnya ada lubang dong buat ngobrol gitu. Ini malah kayak ruang. Ini sih enggak sih Pak, ini ruang kayak ruang lebih kayak ruang isolasi sih. Ini bangsal di mana? Aduh, ini kan rumah sakit TBC ya. Kalau masih ada sisa-sisa virus TBC-nya gimana? Enggak gitu dong. Tapi ini rumah sakit nggak ada peduli lindunginya ya. Kita mau peduli membawa ke tempat yang benar-benar horor. Bukan masalah hantunya, masalah virusnya. Enggak lah. Ya, siapa tahu keluar-keluar kita jadi zombie. Kayak apa Allah Allah. Tapi ya, ini lebih kayak ruang isolasi nih. Ruang isolasi dan ICU kali ya. Kan biasanya ICU yang nungguin nggak bisa bergabung ya. Ini saya dari tadi lihat residualnya itu orang batuk keluar darah ini di sini. Tapi kok aneh ya? Saya tertarik ada ini kan sebelah sana tadi kita lihat ada ruangan ya gitu. Tapi kok saya nangkapnya itu dulu kamar jenazah. Dan ini ada satu sosok dari tadi coba untuk deket ini perempuan di sini ini di sudut sini dekat kursi itu. Dia rambutnya panjang gitu, terus mukanya ya agak serem sih memang, kayak belepotan darah gitu di sini. Bawa bayi. Waduh. Dari tadi ngerintih, tolong saya, tolong bayi saya, tolong bayi saya kayak gitu. Nolong apa lagi kan udah lewat, Bos. Iya, gimana ya? Masih minta ditolong. Yang saya benci dari rumah sakit itu mereka masih pada minta ditolong, padahal mau nolong kita coba kan udah nggak bisa ditolong ya. Ini jadi dia meninggal sama bayinya. Ketika sebenarnya ini bukan rumah sakit bersalin, tapi karena sulit untuk mencari pertolongan, akhirnya dibawa ke sini, ke rumah sakit sini, dan karena pelayanannya kurang memadai, nyawanya nggak tertolong. Kondisi bayinya sungsang, yang keluar HP dari Korea itu Samsung Pak. Siapa tahu Korea Utara namanya Sungsang. Itu bukan dari Korea, itu salah merek kalau ya. Salah merek ya. Ini iya, sorry kita udah nggak bisa nolong lagi, mau ditolong gimana? Aduh, malah nyodorin bayinya lagi. Ngenes. Susah nih, nggak lihat. Saya kasih ke teman saya aja deh. Wih, enak aja. Saya belum punya pekerjaan tetap. Saya tidak bisa menghidupi. Saya tidak bisa menafkahi, mohon maaf. Ya bener gimana? Susah kayak gini nih. Jadi ya kadang-kadang memang karena ini rumah sakit rujukan umum gitu ya. Dikira di sini bisa menangani semua. Korban kecelakaan juga pernah ada dibawa ke sini. Walaupun sini sebenarnya bukan rumah sakit untuk menangani korban kecelakaan atau gimana gitu. Dan ya karena meninggal kemudian ditaruhnya di kamar jenazah yang sebelah sana. Gitu. Dan ini meninggalnya kenapa?
Ya ini pendarahan hebat ini. Oh, pas proses melahirkan ya? Pas proses melahirkan karena sungsang itu terus tapi bayinya juga nggak ketolong. Ngenes sih kalau misalnya Anda bisa ngelihat gitu, melihat. Tidak dong, biarkan saya menjadi host yang baik saja ya. Fungsi saya di sini sebagai host. Anda itu seenaknya saja. Sayanya melihat, situnya enak-enak saja. Itulah terjadi kolaborasi. Ya. Saya udah nge-host saja. Ini gimana ini udah ini lihat nih ya. Ini lihat nih. Ini udah merinding semua nih. Ini berdiri semua nih. Nih lihat nih. Gara-gara pengaruh dari situ tadi itu. Aduh. Ya wes Bu, nggak bisa kita tolong Bu, mohon maaf. Iya. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Mohon maaf sekali. Saya nggak bisa biarkan Anda deketin kami. Silakan pergi ya. Oke, udah dikonfirmasi pergi. Itu ada suara cicak. Nurut ya? Yang nyuruh pergi itu pun. Ya tapi kalau Anda bisa, andaikan Anda bisa melihat apa yang saya lihat tadi. Tapi bentar deh, Deo nih sebagai campers kita nih teman-teman ini termasuk yang sangat pemberani ya. Di sini berasanya gimana Deo? Hah? Tenang ya? Nggak begitu serem ya? Oh, ya, arwahnya apa? Berarti auranya bukan aura serem ya Pak ya? Iya, aura kasih mungkin. Wah. Baiklah teman-teman, kita langsung menuju ke spot selanjutnya. Apakah ada cerita yang menarik lagi? Let's go. Oke. Teman-teman. Ini bolong atas. Bolong. Ini cuma saya takut runtuh aja sih Pak. Janganlah, enggak lah kuat ini. Kuat untuk beberapa menit. Ini bangunan udah lama banget. Tapi coba lihat ya teman-teman, coba lihat di atas. Ini masih pakai apa ya kalau rotan ya bahasa ini gedeknya anyaman rotan. Terus kalau dilihat dari sisi bangunannya dan lokasinya bahwa untuk rumah sakit ini dulu tuh kebayang asri gitu Pak. Iya. Ya kan? Dan luas gitu teman-teman tempatnya. Bukan rumah sakit yang bukan rumah sakit yang sumpek yang ini, tapi ya cukup pada zamannya cukup cukup bonafit ya. Bonafit pasti. Dan apa namanya dan mungkin juga pemilihan kenapa ini di rumah sakit TBC di lokasi di Cipanas karena mungkin salah satunya juga buat oksigen, memulihkan udaranya masih bersih. Betul. Udaranya masih oke gitu. Dan di tempat kita berdiri ini kalau menurut Mas Yus ini adalah dulu tempat jenazah, kamar jenazah. Jadi ini dari pintu sana jadi dibawa ke sini terus habis itu dibawa ke ruangan sebelah sini. Nah di sini jenazahnya itu ada pernah satu kali itu kondisinya mungkin penuh ya, karena mungkin pada waktu itu lagi wabah atau gimana, ditumpuk di sini. Dan di sebelah sana itu kayak ada tempat yang untuk memandikan sama membersihkan, mau disterilisasi karena ya kalau jenazah TBC kan dia harus dipastikan steril juga. Betul. Ada protokolnya ya. Ini protokol. pada saat itu protokol kesehatannya ketat sekali nih sepertinya prokesnya ya teman-teman. Dan kalau dilihat dari lokasi memang ini mungkin make sense ya untuk sebagai tempat
jenazah karena ini posisi di belakang. Posisi bangunan ini termasuk bangunan paling belakang ya. Dari lokasi kita masuk tadi gitu. Dan tadi sih di tembok-tembok itu ada kayak apa? Istilahnya keramik kamar mandi gitu loh. Kamar mandi, betul. Kayaknya ya mungkin itu salah satu bukti juga bahwa memang di sini dulu memang tempat jenazah gitu. Iya, tempat jenazah. Coba saya minta kasih kesempatan Mas Rian untuk tarik satu aja, yang mana terserah tarik. Oke. Q. Walah. Vampire. Nih, kartunya keluarnya vampire, ya. Kartu vampire ini terkait kalau misalnya di sini tulisannya berada pada fluktuasi yang kurang menguntungkan. Jika kelaparan maka akan menyerang dan bukan semestinya tak ada yang menyadari sampai semuanya terlambat. Ini mengkonfirmasi sesuatu yang dari tadi sebenarnya mengganggu saya karena hanya saya yang tahu. Apa? Kenapa? Dari tadi itu di sini lebih dari 3 itu. Kayaknya mereka masih ngerasa mereka belum meninggal. Di sini nih, di spot ini. Di spot ini. Di mana aja? Masih belum meninggal. Ini mereka ada satu berdiri di sini. Terus ini ada satu yang berdiri di sini. Satu di belakang campers kita itu. Lagi ngapain? Berusaha buat apa ya? Ini malah tadi itu nanya, saya kapan sembuhnya? Saya kapan sembuhnya? Itu terus saya udah sembuh belum? Saya pengen pulang. Gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka sebenarnya udah meninggal. Gitu. Ini agak kasihan sih sebenarnya. Jadi aura rumah sakit itu ya, buat informasi teman-teman itu, auranya itu lebih dekat, lebih lekat sama yang namanya kesedihan. Ada harapan-harapan yang harus putus. Iya. Harapan-harapan ingin sembuh, harapan-harapan ingin keluar. Itu kalau misalnya memang berakhirnya malah di kamar jenazah, ya berarti harapan itu harus sirna, harapan itu harus hilang. Tapi ada yang masih menyimpan harapan yang begitu besar, akhirnya seperti sosok-sosok yang berada di sini. Belum sadar bahwa mereka sudah ya sembuh, tapi kondisinya sembuhnya udah beda. Udah beda universe, Bos. Kalau itu harus pakai Amerika Chavez ya, pindah universe-nya ya. Udah sembuhnya itu bukan sembuh di mata manusia, tapi sembuhnya mungkin di mata Tuhan. Iya, dan memang sudah diangkat segala penyakitnya dari dunia. Penyakitnya. Nah, tapi pertanyaannya dari tadi kita belum menemukan ruang ruang apa? Kasir ya. Di mana ini kasirnya ini? Itu pasti penuh kepedihan, penuh kekesalan ya. Nggak tahu juga. Mahal sekali. Sudah sembuh jadi sakit lagi. Tapi biasanya kalau orang sembuh itu ya seneng lah. Iya pasti. Udah nggak mikir biaya. Yang kepikiran nanti setelah keluar dari rumah sakit. Uang kunte. Dan tapi gini teman-teman, maksudnya nanti mungkin ini kita bahas di closing aja lah ya, tentang rumah sakit ini gitu. Tapi ya ini nanya lagi Pak Dokter ya. Pakai putih-putih gitu soalnya itu. Putih, bukan putih-putih. Dikira dokter. Saya bukan dokter, Pak. Saya bukan dokter. Saya host stand up comedian. Tahu stand up comedian enggak? Enggak ngerti. Pelawak. Oh, pelawak tahu. Lucu enggak? Lucu enggak kita? Kita lucu. Dikira Jojon. Bukan. Zamannya yang tahu Jojon. Dari tadi dengerin kita lucu enggak kita? Enggak. Bahkan makhluk beda universe saja tidak menganggap saya lucu. Ya mau lucu apanya, dari tadi dia pengen sembuh. Oh iya. Mana? Jadi tolong buat Anda yo jangan pernah meng-hire stand up comedian untuk ngelawak di rumah sakit. Apalagi rumah sakit kanker, apalagi rumah sakit TBC. Apalagi rumah sakit terbengkalai. Baiklah teman-teman, kita akan mungkin closing ya. Ya kita closing. Ke spot terakhir untuk kita ngobrol lagi, merekap perjalanan kita di rumah sakit terbengkalai ini yang luar biasa ini. Let's go. Nah teman-teman, kita sudah berada di spot terakhir. Ternyata di belakang ini ada mobil parkir ya.
Kita ada jalan-jalan ke belakang, ternyata ada mobil belakang. Ada satu gedung lagi sebenarnya teman-teman di sebelah sana, cuman nggak bisa kita masukin. Digembok dari depan dan belakang. Kemungkinan pasti ada sesuatu di dalamnya. Apakah di dalamnya ada Piala Liga Champion? Atau di dalam ada skin Zilong? Atau ada skin Esmeralda yang legend? Dan di belakang kita ini tadi yang sudah sempat kita kasih lihat juga teman-teman, di belakang ini ada prasasti ya. Kalau kita bacain Erste Sanatorium voor Longluders in Nederland Oost Indie Pacet. Ini yang bisa saya artikan di sini hanya ada Indi. Jadi ini kalau kita bisa simpulkan ini mungkin rumah sakit anak Indi zaman dulu ya. Enggak, ini kalau bahasa Belanda artinya adalah rumah sakit pertama untuk paru-paru di Hindia Belanda. Kok Anda bisa mengartikan, Pak? Karena saya pernah nonton di channel YouTube orang, dia sudah menerjemahkannya itu. Saya nonton di channel YouTube orang, dia sudah menerjemahkan artinya itu. Ya udah, kita pakai aja artinya, kita percaya. Nah, ini kita di ruangan terakhir. Kalau bisa kita ceritain, mungkin salah satu yang menarik adalah bahwa dulu pemerintah Belanda pun membuat satu rumah sakit yang bukan mumpuni, apa sih istilahnya, yang bonafit dan bagus, yang apa sih istilahnya, layak gitulah, yang layak gitu. Selayaknya mungkin di Eropa gitu, bahwa dibikin di tempat yang asri, sudah diperhitungkan gitu ya. Nah kalau kita lihat memang ini jarak ke pinggir jalan tuh ya ada lumayan jauh loh. Ada kali 30 meteran ya. Ya, dan zaman dulu mungkin masih sepi, belum Betul. sama ini. Belum banyak Agramas dulu, zaman dulu ya. Belum banyak bis malam. Belum banyak bis malam, Agramas, Luragung Jaya, truk-truk belum ada. Iya. Kebayang dulu bagaimana asrinya tempat ini ya teman-teman. Iya. Dan mungkin kalau dilihat ini juga bukan rumah sakit yang bisa nggak tahu ya, bisa dimasukin rakyat umum nggak ya? Kalau saya sih bisa. Jadi ini nggak terbatas hanya orang pribumi, tapi juga orang-orang Belanda juga. Kebalik, nggak cuma orang-orang Belanda. Nggak cuma orang-orang Belanda, tapi orang-orang pribumi itu juga, bahkan mungkin orang-orang yang dipersamakan sama dengan pribumi juga. Ada kayak orang Tionghoa, kayak gitu itu juga. Ya, berarti kalau memang seperti itu ya kita patut bersyukur ya, bahwa disediakan atau dibangun rumah sakit yang oke gitu. Dan juga, nah ini yang agak sedikit kalau aku sih miris ya, bahwa ini kan sebenarnya kan cagar budaya gitu. Ini kan bangunan yang bersejarah gitu ya teman-teman. Maksudnya ini rumah sakit pertama loh, rumah sakit paru pertama di Indonesia loh. Tapi ya posisinya sekarang mungkin ya sedikit tidak terawat. Padahal ini mungkin bisa menjadi salah satu cagar budaya yang menjadi ilmu. Betul, dan bisa jadi ini juga kalau seandainya pun mungkin direstorasi mungkin lebih baik sih. Jadi sebuah jadi tempat. KFC. Restorasi jadi KFC apa jadi? Itu restoran, Pak. Oh. Mungkin jadi tempat mungkin orang bisa foto-foto, mungkin tempat orang bisa Ya selayaknya cagar budaya lah teman-teman, kayak ya. misalnya di Borobudur, kayak misalnya di apa lagi ya? Ya museum mungkin ya, museum gitu. Karena dari tadi juga saya lihat sebenarnya ada tempat-tempat yang instagramable gitu ya. Tapi khusus untuk yang horor. Tempat yang Instagram horrible. Instagramable, tapi ya mungkin is horrible. Saya sih males ya. Kalau malam-malam sini cuma buat foto-foto sih, saya mending tidur. Iya. Tapi ini apa Pak? Menurutmu yang menarik lagi dari tempat ini apa? Yang ini adalah olah TKP kita pertama teman-teman di rumah sakit. Bekas rumah sakit. Bekas rumah sakit. Dan dari tadi saya sebenarnya kayaknya nggak butuh pendulum, karena mungkin kalau bisa di shoot situ itu goyang-goyang sendiri. Iya. Coba Dio, lempar situ Dio. Bisa di shoot situ. Yang lainnya nggak gerak. Dari tadi itu cuma situ doang itu gerak-gerak, dan memang di depan ini ada sosok noni Belanda. Ini goyang di atas nih, ini 1, 2, 3. Tapi yang lain nggak goyang loh. Nggak goyang, cuma daerah sini aja tuh. Mungkin bisa dikonsentrasi, yang paling jelas goyangnya itu. Itu tuh di situ tuh. Yang jelas goyangnya itu. Jelas goyang, nggak apa-apa mah. Digoyangin aja. Digoyangin lagi toh. Oke, memang makasih. Jadi ada siapa? Namanya Ana. Kornikova, petenis Rusia, bukan.
Anabel? Anabul? Namanya Ana. Usia berapa Pak? Kalau boleh digambarkan. Jadi dia kayak kepang gitu, rambutnya sih pirang. Perawaannya kayak perawaan Eropa lah. Sekitar 170-an gitu. Modelnya semampai, dia pakai rok putih gitu. Tapi aku wajahnya sih nggak ngeri, nggak horor gitu, cantik. Cuma yang aku terganggu, aku dengar suara nafasnya Pak. Suara nafas itu kayak Wah. gitu. Ini di depan saya ini. Kayak gitu. Anda seperti itu. Minum Asma Soho. Asma Soho, yaho. Iklan. Bisa kalau mau iklan. Tapi ya ini bisa kita ajak ngobrol. Bisa, kita coba ajak ngobrol ya. Tapi Boso Londo. Erste Sanatorium for Long Lurs in Nederlands Osk Indi. Pacet. Ada bisa artikan Pak. Saya ngobrol pakai bahasa batin aja. Apa yang mau ditanyain? Kamu dulu tinggalnya di mana? Dekat sini kah atau di Batavia? Dia bilang Cipanas. Oh, di dekat sini. Dekat-dekat sini Cipanas. Tahun berapa? Cipanas. Bisa kasih gambaran tahunnya Kak? 1930-an. 1930-an. Pas Ikatan Cinta tayang gitu. Kok Ikatan Cinta? 1930? Wah, Ikatan Cinta kan tayang jam 7:30 tuh. Anda hebat. Dia ikut ketawa. Woi, Universe lain ketawa dengan lawakan saya. Terima kasih Mbak. Apa? Terus namanya kamu dulu kegiatannya ngapain aja gitu? Maksudnya sehari-hari kesibukannya apa? Sehari-hari ngapain? Dia bilang nggak ngapa-ngapain, santai. Semua udah diurusin papa katanya. Wih, Kayaknya sih rodo ya. elit ini. Yo. Mana ada Londo gak elit Pak di Indonesia? Ini kaum sih, bangsawan. Iya. Bangsane Tangyawan. Bangsane Tangyawan, bangun siang. Bangun siang. Apa namanya, Mbak Ana? Terus gimana selama di sini, betah nggak? Dia sih bilang sebenarnya dia cuma pengen sembuh, tapi kok nggak sembuh gitu. Sampai ya ini agak mulai ngelantur nih bahasanya nih. Jadi bahasa Cina? Bukan. Tujuan dia deketin sini Pengen curhat. pengen ikut. Wah, ya jangan dong. Saya pengangguran. Jangan ikut saya. Ya nggak Ikut bisa. Versi, Di nggak bisa. sini aja, tempatnya di sini aja. Iya. Ya. Anda kan pengen sembuh, biar dirawat di sini, gitu ya. Dirawat di sini. Ya di sini banyak temennya. Ya, emang udah di sini aja rame kan, gitu. Di sini aja banyak temennya. Terus dulu ditanyain, anak muda dulu kayak Mbak Ana sama teman-teman di sini nongkrongnya di daerah mana? Kalau hangout? Dia bilang ada kayak kebun teh. Ada kayak kebun teh. Emang daerah sini ada kayak kebun teh? Iya, ini banyak ya. Oh, Puncak banyak tuh ya? isinya kebun teh semua, Bos. Oh. Ya dia bilang kalau rekreasi katanya di kebun teh. Sambil menikmati teh. Iya. Kalau Anda di kebun teh, menikmati Jack Daniel, ribet. Ketawa lagi. Bagus. Ketawa lagi. Tolong iyo ya, saya lucu loh. Setan aja ketawa loh. Terus apa namanya? Usia berarti berapa? Ini kalau dari perawakannya, aduh, jangan tanya umur katanya. Oh, ada. Kalau perempuan tuh kayaknya sensitif soal umur ya. Tapi kalau dari perawakannya sih, sorry ya, kalau dari perawakannya sekitar umur 22-23 tahun, masih muda sih. Mbak dulu kesini naik apa? Maksudnya ke Indonesia, ke Hindia Belanda dulu naik apa dari sana? Dia bilang naik kapal. Oh, berapa lama? Beberapa bulanan. Wah, Dia sih bilang
dari bulan Maret Hmm. berangkat, baru mendarat di sini sekitar bulan Juli. Oh, lama ya. Lama. Nggak bosen di kapal? Banyak rekreasinya. Oh iya. Mungkin bayangannya kapalnya mungkin kayak Titanic. iya, Titanic. Titanic itu yang ada. Tahu Titanic nggak, Mbak? Nanya malahan modar. Nanya apa? Titanic itu apa? Kapal laut loh, kapal laut yang dulu akhirnya jatuh karam. Oh, dia tahu kapal tenggelam. Nah, Kapal itu. tenggelam. Oh, kapal Tuh tenggelam. Titanic namanya. Mungkin kalau di Belanda mungkin namanya bukan Titanic. Tetap Titanic, Bos. Orang jur lagi. Kata Titanic. Malah koyo kelolot dan tekek Itu. Tapi Mbak mau nanya, apa namanya? Sekarang kan manusia lebih banyak nih. Maksudnya orang-orang lebih padat di sini gitu. Iya. Lebih enak zaman sekarang apa zaman dulu? Waktu Mbaknya di sini itu. Malah balik nanya. Apa? Kamu kok nanya-nanya terus, kamu kayak wartawan. Saya host MC kebetulan. Tahu host kan? Nggak tahu dia host. Mungkin istilahnya Pembawa acara. seremoni. Oh ya, dia Master bilang of ceremony. Master of Yes, ceremony. of course. Master of ceremony. Gitu. Iya. Pernikahan. Semuanya all event, wedding, music. Kenapa saya jualan ke dia dong? Harusnya ke IO ya. Waduh. Mbak, ini kita maksudnya pengen nanya-nanya. Ini kita lagi rekam, kita bikin video, bikin konten. Masuk YouTube. Kita siarkan, jadi semua orang bisa lihat, semua orang bisa nonton. Ya, Apa? film, dia taunya film. Ya Film, such seperti itulah kurang lebih. Drama. Tapi ini kayak TV show gitu, ya, kayak drama, teater, ya. reality seperti show. itu. Ya. Tapi ini, ya dia nggak tahu broadcast sih apa itu, siarkan apa itu broadcast. Di TV dia kayak nggak di tahu. TV lah, kayak di TV. Kayaknya zaman dulu bukan. Ya oke lah, oke. Dia udah tahu, oke, paham. Ada yang mau ditanyain nggak? Lagi Apa? apa namanya? Dulu punya artis favorit nggak? Siapa? Musisi dunia atau bintang film yang ini? Artis, penyanyi. Siapa? Amerika. Aku sih nggak kenal zaman itu. Johan Clarken, siapa Johan Clarken gitu? Mungkin semacam Didi Kempotnya sana. Di negara itu mungkin semacam Lord of Broken Heart mungkin. Oh iya, Lord God of Broken Heart mungkin. Bener. Ketawa lagi. Terakhir. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan. Buat anak muda masa kini, mungkin pesan-pesan. Waduh, Apa? pendek aja, jangan panjang-panjang. Pesannya singkat pada jelas. Nggak usah kayak pidato gitu. Iya. Kalau bisa tempat ini dibangun lagi, diperbaiki lagi, supaya kita yang ada di sini juga nggak tercampur sama yang jelek-jelek. Itu dulu tempat ini bagus, dulu tempat ini ya seperti yang tadi dibilang Mas Reno, dulu tempat ini istilahnya asri. Dan walaupun ada yang meninggal tapi banyak juga yang sembuh. Dia bilang. Perawat dokter di sini juga baik. Maksudnya kalau bisa ini diaktifkan lagi menjadi rumah sakit ya, biar bisa kalau- membantu banyak orang kali ya. Ya kalau bisa dibangun lagi, dibagusin lagi. Bangunan yang atapnya mungkin rusak bisa diperbaiki, difungsikan lah intinya. Difungsikan, terlepas itu mau jadi rumah sakit atau jadi apa, tapi harapan dia ini bisa difungsikan. Sebenarnya sih nggak ada yang menakutkan di sini. Dia bilang di sini nggak ada. Ini suka ngobrol sih, jadi
dia bilang banyak orang punya konotasi bahwa tempat ini itu menakutkan, banyak tempat ini tuh menyeramkan. Padahal sebenarnya enggak. Menurut dia. Iya, memang selain yang pernah dirawat di sini juga ada, tapi sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan orang. Gitu. Oke. Ya, Mungkin jangan Dia- diangkat cerita sedih-sedihnya doang kali. iya, dia bilang ada yang pernah kesini terus ngomong bahwa di sini banyak hantu, banyak horor, banyak apa. Dia bilang itu malah membuat tempat ini jadi kotor katanya. Itu. Dan dia nggak suka gitu. Jadi jangan Mengangkat yang jelek-jeleknya aja gitu. iya gitu. Oke. Ya itu salah satu tadi kita juga kesini Mbak. Kita juga tidak hanya mengangkat sisi-sisi horornya juga, bahwa Ya. kita angkat sisi humanisnya, sisi manusiawinya. Di Gitu. sini masih banyak yang pengen sembuh dan yang sebetulnya pengen tenang. Ya betul. Saya pengen tenang. Itu sih. Jadi ya kalau aku tangkep sih, karena memang ada satu tayangan yang mungkin tayangan horor dan hanya mengangkat satu sisi yang menyeramkan aja, yang horornya tuh di situ ada lagi tuh goyang-goyang tuh. Hanya mengangkat sisi kelamnya saja atau sisi yang menakutkan, tapi terlupakan bahwa ini dulu itu tempat orang Baik, dirawat, tempat baik yang baik, tempat yang ingin menolong orang, menyembuhkan orang gitu loh. Itu sebenarnya jangan dilupakan. Itu pesannya tadi dari Mbak Ana ini. Great message. Keren pesannya itu ya teman-temannya. Jadi mungkin buat kita juga mengajak teman-teman konten kreator horor bahwa kalau ke suatu tempat tuh ya kalau bisa jangan diangkat sekedar sisi-sisi horornya doang gitu ya. Iya, Tapi iya. ada pesan, ada value, ada hal baik juga yang dia ada di tempat itu yang juga Iya. kalau bisa diangkat gitu. Mungkin karena kalau ya kita tahu kalau horor mungkin lebih laku, viewers lebih banyak, subscriber lebih cepat gitu ya. Tapi bayangin perasaan mereka dong. Kirim pesan. Baiklah, terima kasih luar biasa Mbak. Jangan lama di luar, masuk angin, banyak nyamuk. Ya, thank you Ana. Thank you. Lekker sih. Opo kuwi? Enak. Oh. Lekker tuh enak bahasa Belanda. Oh, ketawa lagi. Weh. Ketawa lagi. Terima kasih teman-teman, kita sudah ada di ending dari episode kali ini. Ini adalah episode yang gue pribadi sih menyenangkan ya. Maksudnya bukan menyenangkan gimana, tapi maksudnya ini episode yang kembali menambah bahwa banyak cerita-cerita dari sebuah tempat yang ya itu yang bisa kita angkat gitu dan bisa kita ambil jadi pelajaran kita. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Kalau lu punya ide, punya saran, kita akan kemana lagi, silakan langsung aja komen di bawah ataupun DM ke Instagram gue di @renalvenadi dan juga di Diari Mata Indigo 09. Iya, kita ketemu lagi di Semedia Olah TKP selanjutnya. Dadah.